единство российского народа. Ура! Dunia menahan nafas saat ketegangan Amerika Serikat Rusia meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendorong kedua kekuatan tersebut menuju kebuntuan yang berbahaya. Semua mata tertuju pada Atlantik Utara setelah Washington menyita kapal tanker minyak berbendera Rusia, Marinera. Moskow sangat marah mengutuk tindakan tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan kedaulatan. Dan para pengamat yakin, satu langkah lagi, dua negara adidaya dengan kekuatan raksasanya akan terjun ke medan perang. Apakah ini akan membawa kita ke Perang Dunia Ketiga? Вы сможете по максимуму раскрыть свои способности и таланты. Для этого перед вами, как и перед всеми. Dunia tidak tiba-tiba berada di tepi krisis. Untuk memahami seberapa dekat ancaman itu, kita harus menelusuri kembali rangkaian kejadian yang mendahuluinya. Semua bermula dari sebuah pengejaran di laut yang berlangsung hampir 2 minggu. Ujungnya, Amerika Serikat mengambil langkah tegas, menyita 2 kapal tanker yang dikaitkan dengan jalur ekspor minyak Venezuela. Kapal pertama yang menjadi sorotan adalah Marinera, sebelumnya dikenal sebagai Belawan. Insiden ini terjadi ketika kapal tersebut berada di Atlantik Utara, di jalur antara Islandia dan Skotlandia pada hari Rabu. Saat upaya awal penghentian dilakukan, Marinera menolak. Alih-alih berhenti, kapal itu justru melarikan diri dari kawasan Karibia. Sejak saat itu, US Coast Guard melancarkan pengejaran intensif, termasuk mengerahkan unit khusus yang biasa digunakan dalam operasi berisiko tinggi. Keadaan berubah ketika Rusia ikut turun tangan. Moskow mengirim kapal selam dan sejumlah kapal perang untuk memberikan pengawalan. Situasi pun memanas. Meski demikian, pihak Amerika tetap melanjutkan operasi. Marinera terus dibuntuti dengan sokongan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat, pemantauan udara, serta dukungan intelijen Inggris. Atlantik Utara pun berubah menjadi wilayah paling rawan. Untuk pertama kalinya, kekuatan militer Amerika dan Rusia berada di area operasi yang sama. Jarak konfrontasi langsung semakin tipis. Sementara itu, kapal kedua MT Sophia ditangani dalam skenario berbeda. Tanker ini dicegat di perairan internasional dekat Karibia dengan muatan sekitar 2 juta barel minyak mentah Venezuela. Selama berminggu-minggu sebelumnya, pergerakannya telah berada di bawah pengawasan. Begitu berada di laut lepas, US Coast Guard dengan dukungan Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan intersepsi. Tidak ada pengawalan Rusia kali ini. Proses pengambil alihan berjalan tanpa perlawanan dan kendali atas kapal berhasil diamankan. Namun sejak momen itu arah cerita berubah dari penegakan hukum menjadi krisis geopolitik. Reaksi Rusia datang cepat. Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam penyitaan tersebut sebagai tindakan militer yang ilegal, sekaligus pelanggaran berat terhadap prinsip dasar hukum maritim internasional. Moskow menegaskan posisinya. Marinera beroperasi sah di laut lepas, berada di bawah bendera Rusia, dan sama sekali tidak berada dalam wilayah kedaulatan Amerika Serikat. Ketegangan tidak berhenti di meja diplomasi. Di Rusia, jalur komunikasi yang beririsan dengan parlemen justru bocor, dan dari sana keluar nada yang jauh lebih tajam. Alexei Suravlev, wakil pertama Ketua Komisi Pertahanan Duma Rusia, mengangkat wacana balasan militer. Ia menyebut opsi yang keras, kapal US Coast Guard yang terlibat dalam penyitaan bisa saja menjadi sasaran, bahkan sampai skenario ditorpedo dan ditenggelamkan. Amerika Serikat menangkis dengan narasi yang berlawanan. Washington bersikukuh, ini bukan perang, bukan agresi. Mereka menyebutnya murni penegakan hukum. Marinera menurut klaim Amerika Serikat adalah kapal yang terkait pelanggaran rezim embargo minyak Venezuela, sebuah kapal sanksi. Dan bagi Amerika, bendera Rusia tidak membuat kapal itu kebal, terlebih operasi dilakukan di perairan internasional. Di sisi lain, Inggris disebut ikut menopang operasi melalui dukungan pengawasan udara. Lalu China masuk dengan kecaman terbuka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan penyitaan tanker berbendera Rusia oleh Amerika Serikat merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional. Beijing menegaskan penolakan terhadap langkah apapun yang dinilai mengganggu kedaulatan dan keamanan negara lain. Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi siapa benar, melainkan versi siapa yang akan menang. Barat menyebutnya penegakan hukum, Rusia dan China melihatnya sebagai pelanggaran kedaulatan. Dan saat dua konsep itu saling menghantam, kesimpulannya sederhana. Ini bukan cuma soal tanker, ini soal susunan kekuasaan global. Товарищи солдаты и матросы,
сержанты и старшины. Penyitaan dua kapal tanker ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ini terbaca sebagai bagian dari eskalasi kebijakan Amerika terhadap Venezuela. Sejak akhir 2025, langkah Washington disebut melampaui sanksi. Mereka bergerak ke blokade maritim terhadap ekspor minyak Venezuela, menyita kapal yang membawa atau terkait minyak tersebut, menutup ruang gerak pelabuhan dan kapal perang, dan menempatkan aset angkatan laut di Karibia serta Atlantik Utara. Arah kebijakan ini mengingatkan pada penegasan ulang Monroe Doctrine, doktrin lama yang menempatkan belahan bumi barat sebagai wilayah pengaruh Amerika dan tidak boleh ditantang kekuatan luar seperti Rusia, China, atau Iran. Bahkan jika itu berarti berhadapan langsung di laut internasional. Blokade ini sejak awal bukan soal menghentikan 1-2 tanker. Skala targetnya jauh lebih luas. Washington memburu Shadow Fleet, jaringan kapal bayangan yang menyalurkan minyak Venezuela ke pasar global. Polanya berulang, bendera palsu, identitas yang ditutup-tutupi, alasan pelayaran yang dibuat samar, semua untuk menembus sanksi. Bahkan ada kapal yang memilih mengibarkan bendera Rusia, dan disitulah konflik langsung muncul. US Coast Guard berhadapan dengan kapal yang Moskow bersikeras adalah miliknya. Dari sudut pandang Amerika, pesan disampaikan ingin dibuat tak terbantahkan. Pertama, sanksi akan dijalankan lebih keras. Kedua, dominasi energi Amerika Serikat di belahan bumi barat disebut tidak untuk ditawar. 3, jaringan energi lawan akan terus ditekan. Beijing dan Moskow menilai ini sebagai intimidasi unilateral, tetapi sampai sekarang respon mereka tetap berhenti pada protes diplomatik tanpa dukungan militer yang nyata. Secara kalkulasi strategis, efeknya memukul dari banyak arah. Ekonomi Venezuela terpukul, jalur energi yang menghubungkan Caracas dengan Teheran dan Moskow terpotong. Sementara ruang gerak geopolitik China di Amerika Latin ikut dipersempit. Pengaruh Rusia di kawasan dibuat makin rapuh, dan narasi lama Amerika sebagai hegemon di belahan barat kembali tegaskan di hadapan rival-rival globalnya. Namun setelah sinyal itu dikirim, muncul pertanyaan yang paling berbahaya. Bagaimana jika Rusia memutuskan membalas? We're adding 1/8 of an ounce to each side. This record has stood, ladies and gentlemen, for 18. Insiden Marinera bukan sekedar urusan maritim. Bagi Vladimir Putin, ini adalah pukulan yang memalukan. Kapal yang mengibarkan bendera Rusia tetap berhasil disita, sementara Moskow tidak mampu menghentikannya dengan kekuatan militer. Kremlin pun terjebak dalam dilema klasik. Membalas berarti membuka eskalasi besar, tetapi diam berarti citra kekuatan Rusia terkikis di mata dunia. Namun yang dipilih Rusia justru langkah paling hati-hati. Kementerian Luar Negeri Rusia tidak mengeluarkan ancaman perang. Mereka hanya menekan satu hal. Amerika Serikat harus menghormati hak warga negara Rusia yang berada di atas kapal dan memfasilitasi pemulangan mereka secepat mungkin. Tidak ada perintah tempur, tidak ada manuver balasan. Retorika paling keras justru muncul dari politisi garis keras, bukan dari Kremlin dan bukan pula dari pucuk pimpinan militer. Itu sinyal yang tidak boleh diabaikan. Moskow paham satu keputusan yang meleset bisa menggeser konfrontasi Amerika-Rusia menjadi Rusia-NATO. Dan dalam kalkulasi militer Rusia, ketika NATO terbuka, Inggris otomatis ikut terbaca sebagai target sekunder yang sah. Masalahnya, sikap hati-hati ini lahir pada momen yang paling rawan. New START, perjanjian terakhir pengendalian nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia, sedang berada di ujung tanduk dan akan berakhir awal Februari tanpa kepastian perpanjangan. Konsekuensinya jelas, doktrin nuklir Rusia kini menjadi lebih longgar. Dalam situasi seperti ini, eskalasi kecil yang tampak konvensional, bahkan hanya insiden di laut, bisa memicu respons strategis. Disinilah bahayanya, krisis yang terlihat kecil, tetapi daya ledaknya bisa jauh lebih besar. За единство российского народа! Ура! Perang dingin jilid kedua bukan lagi sekedar istilah, ia sudah berjalan. Dan percik awalnya menyala di Atlantik Utara. Untuk pertama kalinya, sejak krisis rudal Kuba 1962, Amerika Serikat dan Rusia berhadapan secara terbuka di laut. Bukan lewat proksi, bukan melalui perang perwakilan, melainkan dengan aset negara masing-masing berada dalam satu ruang operasi yang sama. Tidak ada misil ditembakkan, tidak ada ledakan, tapi pesan strategisnya terdengar jauh lebih keras daripada suara senjata. Penyitaan Marinera menandai pergeseran fase dari perang sanksi ke konfrontasi langsung, dari tekanan ekonomi ke uji nyali geopolitik. Dan bagi Kremlin, ini bukan semata soal kapal tanker, apalagi soal minyak Venezuela. Ia menyentuh harga diri, kredibilitas, dan citra Rusia sebagai kekuatan besar. Putin kini berdiri di persimpangan yang berbahaya. Jika ia menelan penghinaan, presidennya jelas, kapal berbendera Rusia bisa dihentikan dan disita di laut lepas.
Tetapi jika ia membalas entah lewat jalur militer, ekonomi, atau langkah asimetris, resikonya membuka front baru dengan Amerika dan NATO pada saat Rusia sudah terkunci dalam konflik panjang di Ukraina. Satu hal pasti, ketenangan ini hanya tampak di permukaan. Respon Rusia mungkin tidak datang hari ini atau besok, namun dalam geopolitik, diam bukan berarti lupa. Atlantik Utara sudah berubah menjadi zona uji nyali. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah konflik akan terjadi, melainkan di mana, kapan, dan sejauh apa dunia siap terseret ke jurang eskalasi berikutnya.